Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini dilaksanakan secara online ya, melalui Google Meet, dikarenakan ada beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk kita belajar di kelas atau offline. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak akan absen dulu ya. Tolong yang namanya namanya dipanggil, tolong on cam ya, on cam. Ya. Abil, ya. Adila, Dila, ya. Jahra kemana? Barangkali temannya yang tahu Jahra kemana? Firman, Hilla, Pidia, ya. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di mata pelajaran Bapak. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir, jika ada urusan atau izin, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika sakit mudah-mudahan cepat-cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan tanya terlebih dahulu, apa itu manusia? Ya, barangkali yang bisa menjawab boleh acukan tangan. Apa yang dimaksud dengan manusia? Boleh ya, menurut ilmu sains, menurut ilmu sosiologi, atau menurut apa, boleh. Ya, silakan Vidya. Iya. Barangkali yang lain mau mencoba menjawab. Nanti yang bisa menjawab, Bapak akan ditanda ya, akan diberi nilai plus kalau yang bisa menjawab. Boleh? Ya, boleh Abil. Apa itu manusia, Abil? Kalau menurut Abil, pandangan Abil atau pendapat Abil, apa yang dimaksud dengan manusia? Coba. Ya. Bagus. Nah, untuk lebih detailnya ya, untuk lebih rincinya kita akan bahas. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Nah, kita akan mengetahui tentang pengertian manusia dulu ya, pengertian manusia secara umum. Nah, yang pertama, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau menurut KBBI, manusia merupakan makhluk yang berakal budi. Nah, tentu ya, manusia sebagai makhluk yang berakal, berbeda dengan hewan. Yang membedakan antara hewan dan manusia adalah jika hewan makhluk Allah yang tidak berakal, nah kalau manusia mah makhluk Allah yang berakal, jelas ya. Selanjutnya, menurut ilmu sains. Nah, kalau menurut ilmu sains, manusia merupakan makhluk utama dalam dunia alami yang mempunyai esensi unik sendiri sebagai suatu ciptaan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin dijelaskan oleh siapa, guru IPA? Nah, Pak Andika. Coba tanyakan, Pak, kalau menurut ilmu sains manusia itu apa gitu? Coba ditanyakan ya. Ini hanya sepintas saja pengertian manusia menurut ilmu sains. Nah, nanti untuk lebih jelasnya coba tanyakan kepada Pak Andika ya, guru IPA.
Selanjutnya, kalau menurut ilmu sosiologi, manusia merupakan bagian dari masyarakat yang dibedakan menjadi dua. Nah, yang pertama manusia sebagai makhluk individu, yang kedua manusia sebagai makhluk sosial. Nah, tentu jelas ya, manusia sebagai makhluk individu artinya manusia bisa hidup secara mandiri, dan di sisi lain manusia juga sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain ya. Contohnya seperti lagi sakit, tentunya manusia tidak bisa menyembuhkan diri sendiri ya, ada bantuan orang lain seperti dokter, tabib, atau kalau terkilir oleh tukang urut ya, tentunya manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia sebagai makhluk sosial. Nah, itu hanya sepintas ya tentang pengertian manusia secara umum. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengertian manusia menurut Islam, menurut agama kita ya. Di sini ada dibedakan menjadi ada beberapa kalimat lain atau ada beberapa pengertian atau kata lain dari manusia, yaitu yang pertama sebagai al-bashar, yang kedua sebagai al-insan, yang ketiga sebagai Bani Adam dan zuriat Adam atau keturunan Adam. Nah, tentunya dalam Al-Quran, dalam agama Islam, manusia itu bisa disebut dengan al-bashar, al-insan, Bani Adam, zuriat Adam. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan mengetahui apa itu al-bashar, apa itu Bani Adam, apa itu al-insan. Nah, nanti kita akan mengetahui di pertemuan selanjutnya. Nah, menurut Islam, manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, yang diciptakan secara bertahap, yang terdiri atas dimensi jiwa dan raga, jasmani dan rohani, sehingga memungkinkannya untuk menjadi khalifah di muka bumi atau fil muka bumi ya. Jadi kalau menurut agama Islam atau menurut Al-Quran, manusia merupakan makhluk yang sempurna ya. Tentu ya beda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, seperti hewan kan tidak mempunyai akal, kalau manusia mempunyai akal. Tentunya makhluk yang paling sempurna adalah manusia yang diciptakan secara bertahap ya. Tentu secara bertahap. Yang pertama dari seorang ibu yang mengandung ya, yang dikandung selama 9 bulan dan dilahirkan dan sebagainya, proses dari mulai bayi, balita, batita, terus anak-anak, dewasa sampai tua. Nah, itu manusia ya. Dan dimensi jiwa yang terdiri atas dimensi jiwa dan raga, jasmani dan rohani ya. Tentunya manusia terdiri atas dua dimensi ya. Yang pertama jasmani, yang kedua rohani ya, sekali. Sehingga memungkinkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ya. Jadi kenapa manusia ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi? Ada yang bisa menjawab? Iya, Abil, boleh? Betul Abil. Karena manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, kalau yang paling sempurna pasti akan ditugaskan atau pasti menjadi khalifah. Nah, ya. Jelas ya bahwa kenapa manusia menjadi khalifah di muka bumi, dikarenakan salah satunya makhluk Allah yang paling sempurna. Nah, nanti akan dibahas selanjutnya. Jadi manusia terbuat dari apa ya? Nah, untuk selanjutnya. Nah, ini adalah asal usul penciptaan manusia. Yang pertama menurut ilmu sains ya. Ilmu sains ya, manusia berasal dari makhluk hidup
di masa lampau zaman Barreto sebenarnya, yang beradaptasi dan mengalami perubahan bentuk bagian-bagian tubuh dalam prosesnya yang sangat lama. Nah, tentu ya. Jadi manusia sebagai manusia berasal dari di masa lampau kalau menurut ilmu sains ya. Kalau ini hanya sepintas saja, nanti mungkin lebih detailnya akan dijelaskan oleh guru IPA ya, oleh Pak Andika. Jadi proses manusia menurut sains itu bagaimana, katanya berasal dari monyet dan lain sebagainya ya, itu akan dijelaskan lebih detail oleh guru IPA ya, oleh Pak Andika. Nah, untuk selanjutnya menurut Al-Qur'an, manusia merupakan manusia pertama. Ya, manusia pertama adalah siapa? Nabi Adam yang diciptakan dari atin, dari tanah, dari aturab, dari tanah debu, dari tanah liat dan tanah lumpur hitam. Nah, jelas ya bahwa manusia menurut Al-Qur'an diciptakan dari tanah. Ya. Konon ada satu keterangan bahwa manusia itu dibentuk dari beberapa tanah ya. Ada tanah liat, ada tanah apa namanya? Yang itu ya, ada suatu keterangan, Bapak lupa lagi. Nanti kalau Bapak sudah ingat nanti akan di-share ya di grup keterangannya. Yang dibentuk oleh Allah dengan seindah-indahnya ya. Jelas ya tadi yang pertama bahwa manusia merupakan makhluk yang sempurna karena dibentuk oleh Allah dengan seindah-indahnya. Nah, kemudian Allah meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia. Nah, Bapak mau tanya, Allah meniupkan ruh pada usia kandungan berapa? Cobalah Bapak pengen dengar dari Putri. Boleh dia jawab. Berapa? Iya, pada usia kandungan 4 bulan ya. Jadi pada usia kandungan 4 bulan Allah meniupkan ruh ya, ruh sekaligus menentukan jodohnya siapa, terus meninggalnya sampai berapa dan lain sebagainya. Mohon maaf ya, Bapak sedang di luar, jadi mohon maaf bila berisik. Kita lanjut aja ya, karena waktu terus berjalan ini. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah Al-Qur'annya atau dalilnya, tentang proses penciptaan manusia. Nah, siapa yang ingin membacakan boleh. Nanti yang membacakan atau yang aktif dalam kelas Bapak akan diberi nilai plus ya. Ya, boleh Hilla bacakan. Ya. Kholak, kolahnya kurang ya. Kolahnya kurang jelas. Kholak kok. Kolah itu mantul. Khol rotafin khol. Alhamdulillah bagus. Hilla sudah bagus bacanya, tinggal di tingkatkan lagi dari segi makhraj huruf dan tajwidnya ya. Nah, yang tadi dibacakan oleh Hilla merupakan dalil Al-Qur'an tentang proses penciptaan manusia. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah proses penciptaan manusia menurut Al-Qur'an. Di sini ada beberapa poin, kalau nggak salah ada 6 poin, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin ya. Ada 6 poin. Di sini jumlahnya ada berapa? Ada
28 siswa ya, 28 siswa. Bapak ingin menugaskan kepada sekretaris. Siapa sekretarisnya? Oh, Pidia ya. Pidia tolong buat 6 kelompok ya. Materinya tentang tadi yang 6 poin itu. Tolong diskusikan apa itu bagaimana proses penciptaan manusia menurut Al-Quran yang tadi poin-poin tadi ya. Kelompok 1 tentang apa, kelompok 2 tentang apa. Nah nanti dikarenakan pertemuan sekarang hanya sebentar, nah nanti selesai pelajaran akhir atau sekitar jam 10 ya, jam 10 Bapak tunggu hasilnya. Boleh diketik ya, boleh diketik dan dikirimkan ke email Bapak. Nanti di share di grup nama emailnya, nanti di share. Nah tugasnya adalah bagaimana proses penciptaan manusia menurut Al-Quran yang tadi poin-poin tadi ya, bagi 6 kelompok. Nah kalau ini, nah sebelum ke kerja kelompok, di sini ada tambahan sedikit tentang tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Nah, apa sih tujuan? Apa sih fungsi? Fungsi dan tujuan penciptaan manusia. Yang pertama, tujuan dan fungsi penciptaan manusia adalah mengabdi kepada Allah. Jelas ya, bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi. Yang pertama sebagai khalifah, yang kedua sebagai abdi Allah atau sebagai hamba Allah yang ditugaskan untuk mengabdi kepada Allah atau ibadah kepada Allah. Di sini jelas ya, ada dalilnya dari Quran surah Al-Bayyinah dan Quran surah Al-Riyad. Selanjutnya sebagai khalifah di muka bumi. Nah, Allah menciptakan manusia di muka bumi ialah sebagai khalifah atau sebagai pemimpin. Nah jelas ya, beda dengan makhluk lain seperti hewan, tumbuhan. Hewan dan tumbuhan diciptakan oleh Allah bukan sebagai khalifah, karena yang sebagai khalifah itu manusia. Jelas. Yang pertama, yang selanjutnya sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi ya. Tujuan atau fungsi Allah menciptakan manusia dan muka bumi ini ialah sebagai pewaris para nabi atau sebagai yang menyampaikan dakwah atau yang menyampaikan tentang agama Islam ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda, Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada zaman Rasulullah ya, zaman jahiliyah, akhlak manusia itu sangat kejam ya. Wanita atau bayi yang baru lahir, wanita langsung dikubur, adanya perbudakan. Jadi akhlak pada masa zaman jahiliyah itu sangat buruk ya, sangat kacau. Nah itu adalah salah satu tujuan Rasulullah ciptakan di muka bumi ini ialah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Selanjutnya semua waktu sudah ini ya, Bapak akan bacakan kesimpulannya saja. Jadi yang pertama, manusia diciptakan dari saripati tanah dan berkembang melalui beberapa tahap ya. Itu terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 11 sampai 14. Yang kedua, Allah menciptakan hujan dalam 3 tahap. Yang pertama, Allah mengirim angin untuk mengerakkan awan. Yang kedua, awan tergumpal-gumpal, lalu terjadilah hujan. Allah menurunkan hujan sesuai kadar yang sempurna. Mohon maaf untuk sekarang mungkin hanya tentang manusia aja. Nanti untuk
materi hujan akan dipaparkan atau dijelaskan pada pertemuan selanjutnya, dikarenakan Bapak ada acara ya, ada acara ke Bandung, mohon maaf. Jangan lupa tugasnya ya, sekretaris ya, siapa tadi, Vidya, buat 6 kelompok dan dibagi-bagi 6 poin tadi ya. Nanti boleh diketik, boleh ditulis tangan, bisa dikirimkan ke email Bapak. Nah, mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang Bapak sampaikan. Kalau benarnya datangnya dari Allah, kalau salahnya datangnya dari kebodohan Bapak pribadi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai kerja kelompok. Penutup ya.